Alhamdulillah nih, ada berapa nih? Ada Udah, Pak Ustadz. Alhamdulillah. 13. Tidak ada MC? Langsung saja atau gimana? Maka Biasanya Pak. seperti biasa Pak Ustadz langsung MC dan Langsung tema. aja. Jadi, Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita terus-menerus mensyukuri semua karunia-Nya dalam rangka beribadah di sisinya, dalam rangka meningkatkan kedekatan kita dengan Allah. Insya Allah kita selalu mendapatkan karunia-Nya, rahmat-Nya, ampunannya, dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat bangga, kita bersyukur dapat menunaikan sunnah-sunnahnya, tuntunannya, bimbingannya dalam menjalankan kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan kita selalu mencintai Rasulullah, mengikuti dan meneladani, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kelak kita semuanya termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema kita pada hari ini adalah tentang saran praktis menuju husnul khatimah. Ini tema yang terkait sebetulnya dengan kita berada di akhir tahun 2020. Tetapi bukan berarti hanya layak menjelang akhir tahun. Tapi selalu kita berusaha dari waktu ke waktu sampai pada puncaknya adalah husnul khatimah, itu yang diinginkan dari kita semuanya insya Allah. Apakah di tahun 2020 atau di tahun-tahun yang lain. Tapi memang kebetulan tahun ini kita akan mengakhiri 4 hari lagi, sehingga mudah-mudahan 1 tahun lamanya semua amal ibadah kita, semua kebaikan kita, semua yang sudah kita lakukan akan menjadi catatan-catatan yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas terlebih dahulu sebelum husnul khatimah. Karena husnul khatimah itu artinya adalah akhir yang baik. Maka tidak mungkin kita memahami husnul khatimah tanpa kita memaknai salah satu dari sunnatullah. Apa sunnatullah itu? Adalah pergantian waktu. Dahulu kita usianya masih sekian tahun. Sekarang sudah berubah. Itulah pergantian. Dahulu berada di satu tempat, sekarang kita berada di tempat yang lain. Keadaan dahulu, keadaan yang berbeda dengan keadaan sekarang. Itulah sunnatullah. Ketetapan, itulah sunnatullah. Ketentuan Allah, salah satu ketentuannya adalah pergantian waktu. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan masa-masa itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Ali Imran ayat 140. Kata Imam As-Sa'di, yang Allah pergilirkan itu adalah keadaan manusia. Iya. Kadang kita berada dalam keadaan A, namun suatu saat kita berada dalam keadaan B. Pagi hari keadaan kita demikian, siang hari ada perubahan-perubahan, mungkin nanti malam pun ada perubahan lagi. Begitulah kehidupan manusia. Selalu Allah pergilirkan. Dan yang Allah pergilirkan adalah keadaan kita. Bapak Ibu yang satu alma mater, tentu kita sangat mafhum
Ada saudara-saudara kita, sahabat kita yang sudah mendahului kita. Itulah keadaannya. Kita pun demikian. Ada juga yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ya. Ada pula dahulunya ya, berada bersama fulan, kemudian ada perubahan, ada pergantian. Itulah yang kita maknai dari sunnatullah yang bernama pergantian waktu. Maka ada 3 masa yang dilalui oleh kita semuanya. Masa lalu itulah cermin dan pelajaran. Masa sekarang itulah ibadah dan amal soleh kita. Masa depan adalah insya Allah akan bertambah baik. Dan kalau masa depan itu bertambah baik, berarti itulah ciri dari seseorang yang nanti mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu, ya, masa lalu sudah kita biarkan berlalu. Karena itu adalah pelajaran bagi kita, cermin bagi kita. Sekarang kita selalu meningkatkan ibadah, amal soleh kita, kebaikan kita. Demi apa? Demi masa depan. Karena yang kita harapkan masa depan ini tambah baik, tambah berkah, sehingga dari menjadi tambah baik, menjadi tambah baik, maka pada akhirnya insya Allah kita layak mendapatkan husnul khatim. Tidak mungkin tidak ada masa lalu. Semua kita punya masa lalu. Kita jadikan masa lalu itu cermin. Masa lalu itu pelajaran. Yang penting adalah sekarang kita sedang melakukan ibadah, melakukan amal soleh untuk masa depan kita yang sangat baik, masa depan kita yang paling baik insya Allah. Begitulah mengawali majelis kita pada siang hari ini. Pergantian waktu itu sunnatul. Malah tidak terasa karena COVID ya. Sepertinya baru kemarin kita berada di awal COVID. Sekitar bulan Februari atau bulan Maret. Sekarang sudah hampir menyelesaikan tahun 2020. Berarti sudah hampir 10 bulan berada dalam situasi COVID-19. Apalagi mungkin di masyarakat tertentu lebih awal, betapa itulah pergantiannya. Wallahu a'lam 2021 bagaimana tidak ada yang tahu, tapi kita tidak mempersoalkan tahun, tidak mempersoalkan pergantian waktu. Yang kita persoalkan adalah kita insya Allah jauh lebih baik dari waktu ke waktu yang Allah sediakan untuk kita. Di ayat tadi disebutkan dan demikian, masa-masa itu kami pergilirkan di antara manusia. Nah, yang dimaksud dengan waktu adalah sesuatu yang sangat relatif. Ada orang hanya ya berubah karena 1 detik. Masya Allah. Ada orang yang berubah itu karena 1 menit. Tapi ada pula yang orang berubah karena beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Tapi semuanya ketentuan Allah. Ya, banyak cerita yang seseorang betul-betul menjadi lebih soleh hanya karena ada peristiwa yang terjadi pada dirinya dan peristiwanya cuma 1 menit. Bahkan peristiwanya mungkin 1 detik. Tapi setelah itu Allah ubah menjadi seorang yang mulia, seorang yang baik. Kita tidak ada yang tahu. Maka kita memaknai sunnatullah ini, ya, perubahan, pergantian itu merupakan sesuatu yang pasti, namun relativitasnya adalah sesuatu yang juga kita tidak tahu. Tadi yang dipergilirkan, ya, kesenangan, kesusahan, kesehatan, kesakitan, sukses, gagal, nikmat, ujian, itulah. Kehidupan ini antara 2 saja. Ya, kadang senyum, kadang marah. Memang antara 2 saja. Hakikatnya, tapi inilah yang penting. Hakikatnya bukan pada perubahan pergantian waktu, tapi perubahan sikap dan perilaku kita. Nah, ini Bapak Ibu, lahiriahnya kita bertambah. Tapi hakikatnya berkurang jatah kita dari Allah. Usia saya bertambah. Ya. Tapi hakikatnya ya berkurang jatahnya. Tinggal kita pilih aja. Mau kita katakan bertambah atau berkurang. Ya, cuman dalam bahasa kita, ya, selamat Anda sudah bertambah usianya. Padahal berarti jatah waktunya itu berkurang. Kan begini, ya. Misalnya Allah tetapkan 60 tahun. Ketika usia 50,
bertambah 50, tapi hakikatnya jatahnya tersisa 10 tahun, misalnya. Dan ternyata kata para ulama tidak hanya usia, kita memaknai karunia rizki itu juga bertambah lahirnya, namun sesungguhnya berarti berkurang jatahnya. Pilihannya ada di tangan kita. Kalau Allah takdirkan, karena ini hadis ya, hadis qudsi, bahwa seseorang tidak akan meninggal dunia sampai sempurna rizkinya. Hatta yukmala ajal rizku. Misalnya, ya ini andaian, tapi ya karena juga kita tidak tahu yang gaib. Andai kata takdir seseorang rizkinya itu sekian triliun. Misalnya 10 triliun. Sekarang dia sudah menghabiskan 9 triliun, berarti tinggal 1 triliun. Memang begitu. Kalau seseorang ditakdirkan 10 triliun, dia baru mendapatkan dari Allah 4 triliun, berarti sisanya 6 triliun. Kalau kita hitung secara matematika. Tapi dalam dunia ya, tasawuf, tazkiyatun nafs, semua yang bertambah secara lahiriah, hakikatnya berkurang, yaitu jatahnya dari Allah. Bapak Ibu, senangnya seseorang 50 tahun, ya, itu berarti berkurang jatah senangnya. Wallahu a'lam. Begitulah pandangan para ulama. Sehingga saat kita memaknai pertambahan apapun, pertambahan usia, pertambahan waktu, pertambahan rezeki, kita selalu merenung bahwa pada hakikatnya berarti sudah hampir berakhir jatah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu para ulama, Imam Syafi'i misalnya, itu beliau di usia 40 tahun sudah lebih memperbanyak ibadah dan amal soleh. Karena beliau paham, kata beliau, karena berarti ya, jatah usiaku sudah ya, hampir berakhir. Maka husnul khotimah. Tapi kalau ia fahami tambah dan tidak memaknai berkurang, sulit kadang-kadang untuk merenung, untuk husnul khotimah. Wah, saya kan masih lama, saya kan masih panjang. Ya, kita katakan secara lahir ya bertambah, namun mungkin ya kita tidak tahu, tapi hakikatnya ada di tangan Allah. Maka mudah-mudahan tentu kita sangat berharap pertambahan usia, pertambahan waktu, pertambahan apapun, mudah-mudahan itu adalah bagian dari kita untuk terus melengkapi kebaikan kita di sisi Allah. Untuk itulah semuanya adalah menjadi sarana muhasabah. Muhasabah itu artinya refleksi, artinya koreksi diri. Jadi kalau muhasabah, yang dikoreksi itu diri sendiri. Ya. Tapi kalau hasad, yang dikoreksi orang lain. Kalau fitnah, yang dikoreksi orang lain. Padahal perintah dalam Al-Quran itu adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, yang Allah perintahkan bertakwa kepada Allah, setiap kita memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya masa lalu untuk hari esok akhirat yang lebih baik. Perhatikan setiap diri. Itulah kata Imam As-Sa'di, ayat ini landasan kita untuk selalu melakukan muhasabah, refleksi untuk meraih titel nanti yang tertinggi, husnul khatimah. Karena kalau tidak ada muhasabah, ya dia larut mungkin, dia terbawa mungkin. Tapi dengan muhasabah, ya Allah ini sudah sekian tahun, ya Allah ini, ya Allah, maka akan muncul perhatian-perhatian untuk membekali diri bagaimana hari esok itu yang terbaik, khususnya nanti insya Allah di yaumil akhir. Jadi muhasabah artinya mempersiapkan diri. Muhasabah itu melihat diri, bukan melihat orang lain. Disitulah sarana pergantian waktu, ya sekarang tidak ada lagi. Karena keadaan COVID dulu ya sering. Kalau menjelang pergantian khususnya kalender Hijriah, itu biasanya ada acara untuk muhasabah. 1 tahun ini bagaimana? Tapi muhasabah itu adalah refleksi diri, kembali kepada diri kita. Ya, kalau melihat orang lain namanya bukan muhasabah.
Disitulah pentingnya kita memaknai sunnatullah. Kemudian ini ya terus bertambah dan tidak akan pernah berkurang karena kehidupan itu berjalan. Namun kan ada batas kehidupan ini. Allah tetapkan misalnya kehidupan dunia ini sekian juta tahun. Tinggal dihitung aja. Sekarang sudah 2020. Ini yang Masehi. Belum lagi sebelum Masehi sudah sekian. Kalau dihitung akumulatif ya sudah sekian ribu tahun, mungkin juta tahun. Berarti tersisanya ya sekian puluh atau sekian ratus atau sekian ribu tahun, kita tidak tahu. Tapi kan berarti sudah berkurang jatah kehidupan dari Allah. Disitulah insya Allah Bapak Ibu kita melihat pergantian waktu, perubahan, semuanya adalah untuk kita jadikan sarana muhasabah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ini juga penting untuk kita memaknai bahwa pergantian waktu itu af'alullah, perubahan Allah. Maaf, perbuatan Allah. Karena kalau perbuatan itu pasti. Ya. Kalau perbuatan manusia tidak pasti. Perbuatan Allah itu pasti. Dan semuanya ini perbuatan Allah. Sekarang yang sedang terjadi, yang sudah terjadi sekian ribu tahun, dan yang akan terjadi, bahkan kata para ulama, perbuatan Allah termasuk yang nanti terjadi di hari kiamat, termasuk yang terjadi di alam akhirat, di alam barzah, semuanya adalah perbuatan Allah. Kita duduk ini hakikatnya perbuatan Allah. Kita bermajelis ini perbuatan Allah. Yang sudah pernah terjadi pada diri kita, yakin itu perbuatan Allah. Yang akan terjadi, itu juga perbuatan Allah. Kenapa penting kita kaitkan pergantian waktu dengan af'alullah? Karena ada yang memaknai pergantian waktu ini adalah hukum alam. Ya udah dia berjalan begitu saja. Kita tentu memaknainya tidak demikian. Tahun 2020 ini perbuatan Allah. Tahun 2021 perbuatan Allah. Tahun 45 juga perbuatan Allah. Sampai nanti yang akan terjadi di hari kiamat. Ada surga, ada neraka, ada hisab. Semuanya adalah af'alullah, perbuatan Allah. Af'al Allah juga mencakup semua yang terjadi dalam kehidupan dunia dan nanti di akhirat. Dan ini yang kita sangat yakin. Perbuatan Allah itu pasti dengan ilmunya. Perbuatan kita kadang tidak kita sadari. Bahkan kadang tidak pakai ilmu. Ya, saya begini, udahlah yang penting begini deh. Gitu. Perbuatan Allah, COVID-19, perbuatan Allah, fulan senang, fulan sakit, fulan sehat, itu pasti dengan ilmu yang sempurna. Ini fulan ini kalau demikian, sudah sangat yakin kita, nggak mungkin ada salahnya. Dan pasti ada hikmahnya, dan itu tanda kekuasaan Allah, kudrohnya, dan itu merupakan iradah Allah, kehendak. Apa yang bisa kita katakan? Jika semuanya dikaitkan dengan af'alullah, perbuatan Allah. Dan itu adalah yang sedang kita lakukan, yang akan kita lakukan, yang sudah kita lakukan, yang terjadi dalam kehidupan dunia, bahkan nanti terjadi dalam kehidupan akhirat, namun kita sangat yakin. Karena perbuatan Allah bukan sia-sia. Perbuatan Allah pasti penuh dengan hikmah. Perbuatan Allah pasti sesuai dengan kehendaknya. Maka tidak ada kata lain, kita berusaha selalu dalam kehidupan ini, apa yang terjadi kita rujuk kepada af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tadi disampaikan perbuatannya menyeluruh. Qadha yang sudah kita bahas ya pada 2 pekan yang lalu. Qadar itu semuanya ketetapan Allah, kehendaknya, iradahnya. Wa ma tasya'una illa ay yasha Allah. Tidak ada yang kalian kehendaki melainkan jika dikehendaki oleh Allah. Ada pepatah atau ungkapan dalam bahasa Inggris, tolong dikoreksi kalau salah ya. Man propose, God dispose ya. Ya itulah kehendak Allah. Manusia berencana, Allah lah yang menentukan. Itulah kehendaknya. Kita berharap A, berharap Allah kehendaknya juga A. Yang problem kita maunya A, Allah maunya B. Enggak ketemu, pasti B yang Allah akan hadirkan.
Tapi selalu kita kenapa berusaha, beribadah, berdoa, beramal, berinfak, bersedekah agar maunya kita itu Allah setujui. Ya, kita mau A, Allah ternyata juga mau A. Kita menginginkan B, ternyata Allah menghendaki B. Maka bertemulah kehendak kita dengan kehendak Allah. Tapi bukan berarti bahwa Allah mengikuti kehendak kita. Tidak. Kita yang mengikuti kehendak Allah. Tapi Allah, nah inilah Maha Rahman Allah. Allah tidak mengikuti kehendak kita. Kita yang mengikuti kehendak Allah. Tapi Allah Maha Rahman, kalau kita berbuat, maka Allah akan juga menyetujui kehendak kita. Saya ingin sehat. Ya silakan. Kemudian kita ikhtiar, kita usaha. Ternyata Allah berkehendak Anda sehat. Itulah kira-kira. Saya mau sukses. Ya silakan. Kita doa, ikhtiar, munajat, ya, konsultasi, macam-macam. Allah berkehendak, itulah yang terjadi. Ya. Namun kita berharap bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Inilah semua kejadian dalam kehidupan seluruh makhluk, bukan hanya kita. Bahkan kalau kita rujuk ini surat Al-An'am 59 sampai ya helai daun yang gugur itu pasti kehendak Allah. Karena Allah lah yang Maha tahu. Ada biji yang kegelapan bumi, yang basah, yang kering, semuanya sudah ada di dalam kitab Lauh Mahfuz. Berarti ya sudah, semuanya af'al Allah, semuanya ketetapan, semuanya kehendaknya. Cuman kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk merencanakan, menyiapkan, membekali. Masya Allah, sekian banyak. Karena kita menginginkan yang kita lakukan itu menjadi ya pertimbangan rahman Allah untuk ya memberikan apa yang kita mau. Demikian juga kehendak kita, rencana kita, ya semua usaha kita juga ternyata kita berharap semuanya berada dalam kehendak Allah. Sehingga indah, semuanya akan menjadi baik, semuanya akan menjadi maslahat dan manfaat untuk kita semuanya insya Allah. Ini yang tadi kita sampaikan ayatnya, pergantian waktu, memaknai af'alullah, kemudian terus kita ikhtiar agar yang kita rencanakan, yang kita inginkan itu menjadi ya bagian dari takdir Allah, bagian dari ketetapan Allah. Maka kita diminta oleh Allah. Kalau tidak ada ikhtiar, tidak ada ini ayat. Perhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kalau semuanya ya tidak ada ikhtiar, enggak ada ayat ini. Paling ayatnya bertakwalah kepada Allah. Kalian tunduk saja sama Allah. Apa yang terjadi besok hari tidak perlu persiapkan. Kalian mau husnul khotimah, sudah diam saja. Nanti aku kasih husnul khotimah. Tapi tidak. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayo. Setiap kita memperhatikan. Setiap kita melihat apa yang sudah kita persiapkan untuk bekal hari esok. Karena pasti semua manusia akan menghadapi kematian. Disinilah para ulama merumuskan beberapa saran dari para ulama. Refleksinya bagaimana? Yang pertama, refleksi itu atas dosa dan kesalahan. Kita yakin tadi ada masa lalu, pasti ada dosa, pasti ada kesalahan. Ya siapapun. Siapapun tanpa terkecuali ya. Termasuk para ulama juga. Termasuk orang-orang yang kita anggap sempurna juga, pasti. Karena ini adalah sifat manusia. Namun ketika ia muhasabah, ia ingin lebih terhindar dari dosa dan kesalahan. Lebih terhindar. Kalau nihil, tidak mungkin. Tapi ketika kita ya melakukan kesalahan masa lalu, kan akhirnya kita muhasabah. Oh dulu ini. Aku kok begini terus nih, sulit banget. Ya minimal kita menghindar terus, berusaha. Sehingga akan lebih baik, akan lebih terhindar. Namun yang kedua kita tingkatkan lagi. Yang kita lihat masa lalu adalah ketaatan kita bagaimana. Kalau begitu sekarang kita lebih semangat, lebih sungguh-sungguh beribadah, beramal soleh. Kenapa ada kesungguhan? Karena lihat masa lalu yang mungkin belum sungguh-sungguh. Ya, dulu sholat itu ya udah.
Nomor berapa Bapak Ibu? Nomor 2 ya. Kan syahadat dulu baru sholat. Masya Allah. Yang lain pun, udahlah tenang aja, masih ada waktu. Gitu. Tenang aja. Ini masa lalu. Kita muhasabah sekarang. Nih, nanti mulai sekarang, besok, dan berikutnya tidak boleh lagi ya ketaatan kita itu seperti yang dahulu. Berarti kita sudah melakukan muhasabah. Dan yang ketiga, dibolehkan oleh para ulama muhasabah atas capaian duniawi. Dibolehkan. Kenapa? Intinya lebih maksimal ikhtiar mencari karunia Allah. Tapi ikhtiar maksimal mencari karunia Allah ini dalam rangka tadi meningkatkan ketaatan, menghindarkan diri dari dosa dan kesalahan. Kalau begitu, inilah husnul khatim. Umar itu, Bapak Ibu, Umar bin Khattab, sahabat Rasul. Dia setiap malam, ini dalam kisahnya, itu ya, mengumpulkan batu, dia letakkan di tempat uang dari kain ya. Dulu kalau khitanan masa dahulu ya, Pak Ade, itu pakai kain, ya, ingat. Jadi uangnya masukin di kain itu. Ya. Kemudian ya sudah kita hitung selesai. Nah Umar, dia letakkan batu kemudian dihitung. Umar berbuat salah, Umar tidak taat, Umar ini. Jadi setiap kesalahannya, kemudian dia konversi dengan kebaikannya, sehingga dikatakan ini yang kemarin, besok tidak boleh seperti ini. Maka akhirnya beliau menyelesaikan, Masya Allah, hidup ini dengan husnul khatimah. Awalnya kita tahulah bagaimana masa lalunya, semua tahu dari sejarah kehidupan beliau. Tapi begitulah cara untuk kita menggapai husnul khatimah dengan selalu muhasabah, yaitu diri kita, bukan orang lain. Kalau orang lain kadang lupa dengan diri sendiri. Ini persoalan muhasabah. Kalau yang lain tentu ada babnya, tapi itulah ya kita memetakan ya kalau bahasa sekarang ya melihat apa yang sudah ya mungkin Bapak Ibu lebih paham bagaimana ya melakukan refleksi terhadap ya keuntungan usaha kita. Dan 1 tahun kita tutup buku, dilihat lagi catatannya, yang kurang apa, yang masih belum maksimal apa, mungkin anak buah yang tidak ini bagaimana terus, dan akhirnya kan meningkat dari satu ke waktu. Ini capaian duniawi. Capaian duniawi saja kita selalu hitung, bahkan hitungnya per bulan, bahkan mungkin hitungnya per sore gitu ya. Setiap sore dihitung, wah kayaknya ini belum maksimal. Nah, ini masih belum. 1 bulan dihitung lagi, ternyata masih banyak yang bolong. 1 tahun, Masya Allah. Begitulah ciri manusia yang insya Allah akan mendapatkan husnul khatimah. Karenanya, bagaimana menutup dengan lebih baik? Kita katakan, dahulu kita baik, tapi kita ingin menutup lebih baik. Dahulu tidak baik, tetap kita ingin menutup dengan lebih baik. Karena yang paling penting adalah menutup dengan lebih baik. Dan yang problematis menutup dengan lebih buruk. Itu problematis. Mau awalnya baik, mau awalnya sangat baik. Kalau nutupnya tidak lebih baik, bahaya. Apalagi nutupnya dengan keburukan, na'udzubillah, su'ul khatim. Jadi rahmat Allah. Salah satu bukti rahmat Allah, penilaian tertinggi itu, dan yang paling menentukan, penilaian di masa akhir. Tadi kan kita punya masa lalu, nggak dinilai. Dalam arti, itu akan menjadi catatan kalau orang itu menjadi lebih baik. Nah, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, keburukan-keburukan ya masa lalu dihapuskan kebaikan-kebaikan masa kini. Perbuatan-perbuatan baik menghapus dosa yang dari perbuatan buruk masa lalu. Hasanat ini perbuatan sekarang ya dan masa akan datang. Sayyi'at, keburukan ini masa lalu. Ini kaidah dari Allah, bukti rahmatnya, sehingga tepat ya para ulama menyebut namanya husnul khatimah, bukan husnul muqaddimah. Apa bedanya? Khatimah akhir. Kalau muqaddimah itu pengantar, berarti kebaikan yang lebih baik adalah husnul khatimah. Kebaikan di awal namanya husnul muqaddimah. Tapi yang dihitung oleh Allah husnul khatimah, bukan husnul muqaddimah. Ya, muqaddimah yang baik tentu bagus.
Ya, tapi kalau kita menyadari bahwa masa lalu mukadimahnya dulu tidak bagus, masih ada peluang, yaitu husnul khotimah. Kalau semua husnul khotimah itu harus husnul mukadimah, artinya akhir yang baik itu harus awal yang baik. Betapa banyak orang yang kemudian putus asa dari rahmat Allah. Sudahlah, saya udah kadung, ya. Akhirnya tidak dapat, karena bicaranya saya sudah kadung. Saya udah kadung, Ustaz, kayaknya. Nggak ada yang namanya kadung. Yang ada adalah, ya Allah, yang lalu sudah hamba selesaikan, banyak dosa, banyak khilaf. Ya, hamba mohon maaf, tapi hamba insya Allah punya rencana bagus. Nanti mulai ini hamba ingin lebih baik, dan itulah catatan dari husnul khatimah. Luar biasa. Hadis Rasul ini, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, itu akan menghapus. Allah, kasih sayang Allah, Masya Allah. Ibarat lari estafet, ya tentu pelari pertama tetap dihitung, tapi dia tidak menentukan. Pelari kedua dihitung. Yang menentukan pelari terakhir. Yang dikatakan juara pertama itu saat pelari terakhir lebih dahulu sampai di garis finish. Meskipun pelari pertama duluan ya nyampe di satu tempat, kemudian di estafeta oleh pelari kedua, dan pelari terakhir berada paling belakang, ya tetap tidak dihitung. Yang dihitung adalah yang terakhir. Makanya biasanya ini dulu pengalaman ya, lari estafet di sekolah dulu. Itu yang terakhir yang paling kenceng. Yang pertama sudahlah, yang penting jalan dulu. Kalau semuanya larinya kenceng bagus, tapi kan tidak semua orang seperti itu. Kalau satu tim semuanya pelari cepat, bagus. Yang pertama cepat, yang kedua, ketiga, sampai terakhir. Tapi kan kita menyadari, yang pertama ya biasa, yang kedua alhamdulillah sudah mulai meningkat. Yang terakhir itu pelari yang terkencang. Kenapa? Karena ingin mencapai sebuah garis finish yang namanya husnul khatimah. Sertatnya silakan. Bahkan ada lomba ya, mungkin racing atau apa itu. Kenapa saya itu bingung Bapak Ibu ya? Kenapa orang lomba itu tidak sama startnya? Ada yang di sini, ada yang di belakang gitu ya. Ternyata karena muter beda gitu ya. Tapi kan enakan yang di depan ya, menang dulu waktu kecil. Yang di belakang kasihan. Startnya itu beda. Tapi ternyata kadang-kadang yang startnya paling belakang itu juga nanti finishnya paling depan. Kita tidak tahu. Kan mungkin ada kecelakaan, mungkin ada yang di tengah perjalanan ada masalah, tidak ada yang tahu. Jadi begitulah konsepsi bagaimana menutup dengan lebih baik. Kita punya masa lalu baik, masa lalu tidak baik, tidak ada masalah. Yang paling penting adalah ayo kita siapkan masa depan yang lebih baik, karena itu cara kita menutupnya dengan lebih baik insya Allah. Inilah hadis Rasul, Bapak Ibu, mengingatkan kita pentingnya penutup. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Ya, perhatikan penghujung usia, penghujung aktivitas. Kalau di dunia kerja pensiun gitu ya. Masa-masa menjelang pensiun itu perbaiki, tingkatkan. Wah, itu apresiasinya. Bahkan sudah pensiun diundang lagi. Masih tetap diberdayakan lagi. Kan berarti dia memang capaiannya bagus. Dalam konteks beramal pun demikian. Jika seorang hamba Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memanfaatkannya. Jadi terus menurut dia baik. Maka para sahabat bertanya, bagaimana Allah memanfaatkan kita ya Rasul? Yaitu Rasul menjawab, Allah akan memberinya taufik untuk beramal soleh sebelum dia meninggal. Sebelum, bisa 1 menit, bisa 1 detik, bisa 1 tadi pergantian. 1 detik saja Allah anugerahkan taufik di akhir usia. Husnul khatimah. Kalau kita baca kisah, tapi ini kisah masa lalu ya, sulit untuk dijadikan rujukan. Ada seseorang yang membunuh 100 nyawa, ya, di dalam hadis Bukhari sahih, masuk surga. Yaitu hanya dilihat 1 jengkal kebaikan. Kebaikannya pun karena dia ingin bertobat, berpindah dari satu lokasi yang penuh maksiat ke lokasi yang lebih baik. Dihitung cuma 1 jengkal, malaikat rahmat dan malaikat azab. Akhirnya Allah putuskan masuk surga.
padahal membunuh 100 nyawa. Tapi jangan jadi alasan, saya bunuh dulu 100 nyawa. Enggak. Tapi maksudnya begitulah. Allah memanfaatkan dia justru di masa-masa akhir. Seperti tadi, seorang yang bagus kan dimanfaatkan terus oleh bosnya. Dipakai terus oleh atasannya. Udahlah, meskipun dia, Pak, saya sudah ini nih, sudah capek, saya sudah mau mengundurkan diri. Tapi enggak, kamu bagus, terus dimanfaatkan. Tapi yang bermalas-malasan kan, ya sudah, nggak usah dimanfaatin. Kamu kalau bisa sekarang aja kamu ya mengundurkan diri, jangan lama-lama. Jadi ini bahasa hadis. Allah menghendaki kebaikan, maka Allah memanfaatkan hambanya. Artinya dikasih taufik, terus meningkat. Begitulah akhirnya Allah hadirkan kepadanya ya yang dimaksud dengan husnul khatimah. Penting memahami husnul khatimah ini karena kita menyadari ya tentu tidak semuanya sempurna, tapi begitulah cara kita untuk terus-menerus ya menutup seluruh kebaikan kita, usia kita, harta kita, ya semuanya yang kita lakukan anugerah Allah adalah untuk mencapai husnul khatimah. Namun betul, untuk mencapai husnul khatimah bukan tanpa ujian. Kita diuji dengan dua hal. Yang pertama yang paling repot, hawa nafsu yang bersifat ammar. Ini tentang Nabi Yusuf. Kisahnya sangat masyhur ya. Beliau digoda oleh Zulaikha. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nabi Yusuf saja mengatakan, aku nggak bisa bebas dari nafsu. Karena nafsu itu selalu menyuruhku berbuat jahat. Tapi ada nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Ya, ketika ada keinginan berbuat jahat, Allah palingkan. Makanya kan Nabi Yusuf dipalingkan. Secara manusiawi, udah ini sudah di dalam kamar. Kita tahu Yusuf juga muda, Zulaikha muda, ganteng, cantik. Nggak ada yang tahu, berduaan. Tapi dalam ayat berikutnya, Allah palingkan Nabi Yusuf. Wah, itu ya. Berarti Allah kasih rahmat sehingga dia berpaling. Kalau tidak, wallahu a'lam. Nah, begitu ujian nafsu terus-menerus tidak pernah berhenti selama hayat di kandung badan. Tapi kita yakin bukan berarti udahlah ini dari sononya saya dengan nafsu. Tidak, ada kan yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, ya betul kita juga punya keburukan perilaku ya sebagaimana Allah ciptakan ya bersifat keluh kesah, kikir, ya macam-macam. Ada keras kepala di Al-Quran. Ada Masya Allah ya selalu menentang Allah dan sebagainya. Tapi ini sebagai catatan dari Allah. Manusia yang tetap diberi nafsu. Ada perilaku-perilaku buruk, sifat-sifat yang memang tidak baik. Tapi tetap manusia itu jika mampu mengendalikannya, layak mencapai husnul khatimah dan terbukti. Nabi Yusuf, iya. Sahabat, iya. Para ulama iya, bahkan orang biasa pun iya. Begitulah hebatnya ya. Orang-orang terdahulu bagaimana mereka mampu mengendalikan nafsu, ya, keburukan-keburukan atau sifat tercela yang dominan. Ini bahasa kita dominan. Ya, karena memang sifat tercela itu sudah ada saat manusia diciptakan, tapi yang paling bahaya itu kalau dominan ya. Dikit-dikit gitu. Dikit-dikit ya, yang bahaya itu dikit-dikit. Kalau sedikit bagus. Ya, dikit-dikit marah itu nggak bagus, tapi sedikit marahnya oke lah. Karena memang ya manusiawi. Namun segera kita wudhu, segera kita memohon ampun kepada Allah. Yang bahaya kan dominan, dikit-dikit ya. Tapi kalau sedikit namanya manusia, tidak ada yang sempurna. Tapi disitulah Allah menghendaki, tidak mungkin manusia tidak diuji. Benar, ada ujian sakit, ujian macam-macam. Tapi ini mengarah kepada husnul khatimah adalah memang sifat atau hawa nafsu dan sifat. Ya. Ujian sehat dan sakit itu kalau ya nafsunya bagus, aman. Kalau perilakunya bagus, aman juga. Yang masalah ini kan orang sehat, perilakunya nggak bagus. Orang sehat memperturutkan nafsu, bahaya. Orang sehat, nafsunya terkendali. Orang sehat, sifatnya mulia, bagus. Orang sakit, nafsunya terkendali, maka dia sabar, sudah, dia ikhtiar. Ya. Orang sakit, sifatnya mulia, aman dia, nggak ada masalah. Tetap berinfak meskipun sakit, tetap baik dengan orang-orang lain, meskipun dia sakit. Ya. Dia tidak menyalahkan ini gara-gara kamu nih sakit. Tadi pagi itu ada yang nanya, Ustaz,
Kita kayaknya suudzon sama orang sekarang ini ya. Lihat orang, jangan-jangan dia COVID. Saya bilang bukan suudzon itu, tapi namanya kita tetap menjaga diri, mawas diri. Kalau suudzon kan ya kita belum apa-apa sudah langsung menghukum. Tidak, kita katakan ya mohon Bapak Ibu untuk menjaga jarak misalnya. Memakai masker kan bukan kita curiga, tapi keadaan memang yang menuntut kita untuk lebih waspada. Wallahu alam. Nah, bagaimana berikutnya saran dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata beliau, yang paling baik dan akan tetap baik orang itu beramal yang lakukannya secara kontinu. Amal paling dicintai Allah yang kontinu walaupun sedikit. Ya, Aisyah pun ketika melakukan amalan selalu beriring keras untuk merutinkannya, rutin. Ngaji rutin, infak rutin. Ya. Kalau kita ilustrasikan orang berolahraga, kan memang rutin yang paling bagus. Nggak sehat kalau olahraga, ya sepekan sekali tapi langsung 50 jam. Bahaya itu ya. Kan hari kemarin belum olahraga, saya olahraga hari ini tapi langsung ya kodok dari hari kemarin. Nggak sehat gitu ya. Makan pun sama, begitulah ibadah pun sama. Rasul paham umatnya ini ada kelemahan. Umatnya ini tidak seperti beliau. Yang penting kontinu, rutin. Dan di sini antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Terus. Dan orang kalau biasa berbuat buruk, maka akhirnya terus keburukan-keburukan selanjutnya. Kalau tidak punya pandangan tentang husnul khatimah. Begitulah merutinkan sesuatu itu bagus. Dan itu cara untuk husnul khatimah. Ya, begitu semuanya kita melakukan apapun sewajarnya, namun kita rutinkan, kita continue. Karena kalau continue kan insya Allah akhirnya juga ada. Tapi kalau tidak continue, khawatir akhirnya tidak ada. Nah, tapi kalau continue kan terus, ya insya Allah ada gitu ya. Sholat continue terus tiap hari. Berarti kan ada yang dilakukan. Kalau nggak continue, kita tidak tahu misalnya hari ini kita tidak melakukan apa-apa, tidak sholat, tidak infak, tidak ini. Tiba-tiba Allah panggilkan berarti akhirnya tidak bagus. Tapi kalau continue minimal, yang continue itu ya sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu, semua anugerah Allah adalah alat untuk mencapai husnul khatimah. Harta kita alat untuk mencapai husnul khatimah. Keluarga, sahabat. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan semua yang di bumi ini perhiasan. Maksudnya adalah kebaikan. Maksudnya adalah untuk menguji siapa yang nanti paling baik amalnya. Maka ini ada hadis Rasul. Jadi para sahabat dulu itu kan memang ada dua ya sampai sekarang begitu. Ada orang-orang kaya dari para sahabat, ada orang-orang yang tidak berpunya. Maka sahabat-sahabat tidak berpunya bertanya, di antaranya Abu Dzar. Abu Dzar sahabat yang tidak berpunya juga. Ya. Tunawisma lah kalau bahasa sekarang. Kata dia, ya Rasul, orang-orang kaya telah pergi. Abu Bakar gitu ya, membawa pahala yang banyak. Ini orang kaya, sholatnya sama sholat seperti kami, puasanya sama seperti kami. Tapi mereka punya kelebihan. Apa kelebihannya? Bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sementara kami nggak bisa. Ya sahabat pengen gitu ya. Tapi kebaikannya untuk akhirat gitu. Pengen lebih bagus sholat, lebih banyak infak, lebih banyak puasa. Kan begitu. Maka kata Rasul, jangan khawatir. Allah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah. Tasbih sedekah, takbir sedekah, tahmid, tahlil, mengajak kebaikan, sedekah, ya ngajak ngaji sedekah. Kemudian senyum sedekah, berhubungan juga sedekah. Jadi masih banyak peluang-peluang bersedekah. Maksudnya ayat ini dengan hadis tadi adalah ini semua anugerah Allah adalah alat untuk mencapai husnul khatimah. Harta kita dengan harta orang banyak yang husnul khatimah. Utsman bin Affan husnul khatimah dengan hartanya. Karena hartanya semua tahu lah beliau kaya luar biasa, tapi Masya Allah. Selalu yang paling banyak memberi kepada Rasul pasti Utsman bin Affan. Ya, kuda itu sudah berapa kuda beliau kasih. Dan kalau dihitung, ya mungkin sekarang ada ya cerita bahwa ada sumur Utsman bin Affan di Madinah. Ya, ada sekian banyak kekayaan yang diwariskan kepada keluarganya.
sampai nama wakafnya atas nama wakaf Utsman bin Affan. Berarti nggak pernah berkurang itu hartanya. Sekarang ahli warisnya terus turun-temurun katanya begitu. Tapi ini menunjukkan bahwa beliau menjadikan harta itu alat husnul khotimah. Ada yang dengan keluarga, ada dengan sahabat, ada yang dengan sholatnya, ada dengan berbagai hal. Jadi yakinlah Al-Kahfi ayat ke-7. Dengan hadis Muslim ini mengingatkan semua orang layak menjabat husnul khotimah. Bisa dengan hartanya, keluarganya, dengan ilmunya, dengan teman-temannya. Karena husnul khotimah ini hak semua manusia. Enggak ada kemudian husnul khotimah khusus untuk ustadz saja, untuk ulama. Enggak. Bisa jadi orang biasa husnul khotimah. Kan tidak tahu akhirnya. Dulu ada ulama yang akhirnya su'ul khotimah. Ada ingat namanya Barsiso. Itu di hadis Bukhari juga. Ini alim Bapak Ibu, ahli ibadah. Tapi akhir ceritanya su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan percaya kepada setan. Dan meninggalkan Allah. Kan panjang, mungkin Bapak Ibu sudah sering ya mendengar cerita ini. Ahli ibadah, kemudian ya setan datang menggoda. Dia ya semua masyarakat itu sakit, termasuk ada wanita, gadis cantik sakit. Dan tidak ada yang bisa mengobati kecuali sang alim tadi. Akhirnya dia mengobati. Bujuk rayu setan. Ya, akhirnya terjadilah perbuatan istri. Sampai karena khawatir malu, dibunuhlah gadis itu. Dan terus sampai ia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Dan terakhir Bapak Ibu, pintu-pintu husnul khatimah itu luas. Amal yang berhasil. Siapa yang berimpak dengan sepasang hartanya dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya. Yang termasuk ahli sholat dipanggil pintu sholat, ahli jihad pintu jihad, ahli puasa pintu puasa, ahli sedekah pintu sedekah. Tergantung kita mana yang kemudian menjadi pintu-pintu. Dan Abu Bakar termasuk yang diberikan oleh Allah semua pintu-pintu. Masya Allah, Abu Bakar radhiyallahu an. Maka dikatakan beliau, kata Rasul, aku berharap kamu termasuk golongan yang dipanggil dari semua pintu. Jadi kita tidak membatasi pintu-pintu husnul khotimah, kita sangat banyak. Sholat kita, ngaji kita, ya dengan baik dengan sesama kita, terus kita jalankan kebaikan, insya Allah. Tidak ada kata pintunya cuman A, pintunya cuman sholat, tidak. Tapi kita masuk semua pintu itu. Mudah-mudahan pintu-pintu itu menjadi ya pintu-pintu husnul khotimah kita, pintu-pintu dari surga Allah Subhanahu wa taala, dan amal menjadi sangat baik kalau waktu yang utama. Ada tempat yang utama, ada keadaan yang utama. Keadaan sulit itu utama, sangat baik. Sakit tapi dia masih tetap bisa beribadah, hebat. Ada tempat-tempat mustajab, ada waktu-waktu mustajab. Maka ini contoh saja. Sedekah terbaik itu ketika kamu dalam kondisi sehat dan berat mengeluarkannya. Khawatir jatuh miskin. Maka jangan menunda. Kalau menunda itu khawatir. Ketika ia mengatakan ini ya untuk fulan-fulan, tapi waktunya sudah berakhir. Karena sudah Allah panggil dalam rahmatnya. Sehingga begitulah para ulama menyusun bagaimana agar menjadi husnul khatimah. Kita punya 3 keutamaan. Waktu yang utama kita manfaatkan. Karena tidak mungkin setiap waktu kita maksimal. Ada tempat yang utama. Ada keadaan yang luar biasa. Kalau ia beramal itu tinggi nilainya di sisi Allah. Dan tentu penutupnya tidak mungkin tanpa doa. Sudah semua dilaksanakan. Doa. Tawaffani muslima wa alhiqni bis-shalihin. Wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Ini doanya Nabi Yusuf. Ketika beliau selesai ya tugasnya, kemudian berada di istana dengan keluarganya, termasuk abang-abangnya, ayah dan ibunya, beliau memohon, ya Allah, dunia udah dapat semua nih. Kan ayat 101 ini sebelumnya gitu. Semuanya engkau telah berikan harta, berikan ilmu, namanya ilmu ta'wil mimpi. Sudah ya Allah, semuanya engkau telah pertemukan dengan keluargaku, dengan abang-abangku. Hai Mbak minta satu lagi, yang lain udah selesai.
itu sudah di puncak karirnya lah. Ya, sudah selesai, dunianya udah maksimal, orang tinggal di istana. Dia minta kepada Allah, ya Allah, inilah cara hamba engkau wafatkan tetap dan dipertemukan dengan orang-orang soleh. Ada doa, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku pada penghujungnya, sebaik-baik amalku pada akhir hayatku, dan sebaik-baik hariku saat kita semuanya bertemu dengan Allah. Catatannya, sebaik-baik umur di penghujung, sebaik-baik amal di akhir hayat. Ya, bukan berarti awal atau pertengahan itu tidak, tapi begitulah karena konteksnya kita ingin ya mendapatkan satu anugerah tertinggi dari Allah yang bernama husnul khatimah atas apapun, atas yang sudah kita lalui, atas semua yang pernah kita lakukan. Yakinlah terbuka peluangnya, pintu-pintunya sangat banyak, tidak ditutup oleh Allah, dan ini hak semua hambanya untuk mendapatkan husnul khatimah. Persyaratannya tadi continue, terus menerus kita membekali, menyiapkan, tidak pernah kita bosan. Kita juga selalu berusaha menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, sekian banyak tentu amal ibadah kita akan melayakkan kita mendapatkan husnul khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir, kita semuanya tentu sangat berharap termasuk yang mendapatkan husnul khatimah, harta kita, alat husnul khatimah, keluarga kita, sahabat kita, semuanya, tempat bekerja kita, jika kemudian nawaitunya karena Allah, dan tetap ini menjadi alat kebaikannya, maka semuanya akan menjadi alat-alat, menjadi tools agar kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sedikit gambaran tentang makna atau saran praktis di dalam kita berusaha untuk mengakhiri, untuk mendapatkan karunia yang bernama husnul khatimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Tentu kita masih lanjutkan dengan diskusi Pak Ade, dengan tanya jawab, atau dengan yang lainnya bisa kita ya hadirkan di majelis yang mulia ini. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi kita jaga kesehatan kita. Kesehatan tidak hanya lahiriah, tapi juga kesehatan batiniah insya Allah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Ustadz Dr. At-Tabik. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Seperti kajian yang lalu, ini ada hadiahnya lagi untuk yang banyak bertanya mengenai materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz Dr. At-Tabik Lutfi. Waktu persilakan. Mungkin masih malu-malu, berarti saya dulu Pak Ustadz. Ini dari minggu lalu saya udah mau bertanya sebenarnya, cuman saya nunggu pas kajian aja deh biar ada pertanyaannya Pak Ustadz. Baik. Ini Pak Ustadz, saya ada buku ini kesalahan-kesalahan dalam berzikir, Pak Ustadz. Saya baca ada satu yang nggak kena di hati saya adalah dari Tasyihud Doa halaman 434 itu Syekh Bakar Abu Zaid berkata, berdoa setelah sholat fardu tidak terlarang jika tidak dilakukan secara rutin. Namun bila menjadi kebiasaan, maka menjadi sebuah kekeliruan. Ibnu Qayyim berkata, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW merutinkan doa setelah salam dari sholat fardu. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Ini bertolak belakang dengan apa yang saya jalankan setiap hari. Baik, insya Allah Pak Ade. Terima kasih. Ini kan pandangan dari seseorang.
Karena dalilnya ada dua. Yang pertama, selalu kita beralasan yang tidak dilakukan oleh Rasul itu tidak boleh kita lakukan, padahal tidak begitu. Ya. Kenapa? Yang dimaksud adalah doa terus-menerus itu adalah manakala kita tidak berganti-ganti bacaan doa kita. Seolah-olah hanya doa itu yang paling mustajab. Makanya kan kita doa berganti-ganti. Dan yang dikhawatirkan oleh Rasul, kita memaksakan, akhirnya kita meninggalkan tugas, ya, meninggalkan yang lain misalnya. Ya. Pokoknya saya harus selesaikan nih, kecuali nggak ada tugas ya. Kalau orang sudah lanjut usia silakan aja. Tapi kan dikhawatirkan, itu pandangan para ulama, karena orang misalnya rutin 30 menit habis sholat. Ya kalau dia waktunya available enak. Tapi kalau dia ada tugas kan mungkin dia akan mengabaikan tugas, ya kemudian kewajiban, sehingga kan kita tidak tahu lah setelah itu. Sehingga sesungguhnya berdoa itu kan boleh, bahasa Indonesia aja boleh berdoa, bahasa daerah boleh, apa yang diminta juga bebas, fleksibel. Tapi tadi memang pandangannya ya kita maknai karena dikhawatirkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau orang itu merutinkan satu doa tertentu dalam waktu tertentu, misalnya sampai 5 tahun tidak ganti-ganti, khawatir dia punya keyakinan doa itu terbaik, doa itu yang paling mustajab, padahal semua doa adalah mustajab. Makanya Al-Quran doanya tidak satu. Ada Rabbana hablana, Rabbana zolamna, Rabbana atina. Doa Rasul juga variatif. Kondisi A yang pernah kita bahas dulu ya Pak ya. Kondisi A doanya ini. Asmaul husnanya ini. Mohon rezeki asmaul husna ini. Doanya ini. Saat sakit, ya doanya sesuai ketika kita mohon kesehatan. Saat sehat, doa kita lain lagi. Saat waktu muda doanya lain lagi. Ketika sudah seusia ini, doanya lagi. Nggak ada masalah. Begitu yang pertama. Kenapa? Ya, karena dikhawatirkan seseorang memaksakan atau mengabaikan kewajiban yang lain, sehingga diusahakan ada variasi, diusahakan disesuaikan dengan keadaan. Padahal doa setelah sholat adalah doa yang dituntun oleh Rasulullah. Makanya doanya singkat dari Rasul kan, astagfirullah 3 kali, gitu ya. Allahumma antas salam, la ilallah, subhanallah 33. Tapi kalau lebih dari itu boleh saja. Ya. Kenapa? Karena itu standar minimal. Karena kalau Rasul contohkan sekian lama, waduh kita nggak mampu. Tapi yakin Rasul itu pernah Pak Ade, waktu perang Ahzab. Itu doanya dikatakan oleh Umar, itu dari mulai setelah sholat Isya sampai subuh. Nggak berhenti. Sampai sorbannya jatuh diambil oleh Abu Bakar. Ya Rasul sudah cukup doamu mustajab. Tidak wahai Abu Bakar. Dia katakan, kalau kita ini nggak ada, udah nggak ada yang menyembah Allah. Jadi, sampai nangis. Itu kan berarti doanya 10 jam gitu ya. Ya, kita waktu ini pengalaman ya umroh. Masjid Haram, Masjid Nabawi, kalau malam 27 lama nggak doanya? 1 jam gitu sampai teklok lah. Kaki itu kalau nggak biasa udah maunya duduk. Berarti kan nggak ada masalah. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan kewajiban, memaksakan itulah yang dikhawatirkan seseorang nanti dia akan memaknai yang berbeda. Yang kedua, pandangan tadi memang berdasarkan tadi yang selalu itu disampaikan hadisnya, semua kita ingin yang kita lakukan itu ikut tuntunan Rasulullah. Nah, nanti kita bahas bagus itu Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasan. Sungguh telah ada pada diri siapa? Rasulullah. Bukan pada diri Muhammad, tapi pada diri Rasulullah. Maka kata para ulama Nabi Muhammad itu ada 2. Sisi manusianya, beliau ayah, suami, teman, sahabat, ponakan, kan pamannya banyak. Tapi beliau sebagai Rasul. Makanya sahabat itu selalu nanya. Ketika, sahabatku begini ya, Rasul, ini wahyu atau ini pandanganmu? Ini pandangan gua aja. Kalau gitu aku usul boleh nggak? Boleh.
Tapi kalau wahyu, oh tidak, ini sudah dari Allah. Makanya ketika menjadi rasul itu pasti wahyu. Tapi manusia biasa, ya sudah. Tapi yang terbaik memang kita ikut semua, tapi kan tidak mungkin kita. Misalnya begini nih, pakaian rasul kayak gimana? Kalau fi Muhammad, pakaian kita harus, kebiasaan makan kita harus ikut rasul. Saya pun pernah nyoba, nggak kuat itu Pak Ade. Buka puasa korma, sahur korma sama zam-zam. Lama-lama nggak kuat juga kita. Berarti ada sisi manusiawinya, humanismenya. Rasul makannya korma. Iya, karena memang begitulah makanan pokoknya. Loh kita silakan aja kalau kuat, lama-lama juga. Boleh nggak saya pakai buka puasanya pakai bakwan? Ya boleh. Tapi kan nggak sesuai Rasul. Lah, inilah. Rasul tidak mengatakan makanlah, berbukalah. Tapi beliau katakan, aku kalau berbuka pakai ini. Nah, kata aku itu kan berarti kebiasaan. Kecuali kalau beliau katakan, janganlah kamu berbuka kecuali dengan ini. Nah, itu. Tapi kan bahasanya, aku berbuka dengan air dan korma. Berarti inilah aku. Anda, itulah Anda. Karena Rasul pun tahu kelemahan kita, maka begitulah. Sisi manusiawi dan sisi Rasul. Bapak Ibu, ya, ini yang jadi ayah, jadi suami kan, meskipun di kantornya direktur, kalau di rumah ya tetap ayah, nggak ada gitu. Nak, jangan lupa ya, kalau mau ketemu ayah itu appointment dengan sekretaris ayah. Ya, udah Pak di kantor aja. Ibunya, istrinya juga gitu. Ya, Dek, jangan lupa ya, nanti bikin appointment jam berapa. Nggak bisa, karena di rumah kita ayah, di rumah. Sama dengan ini kita sekarang teman. Tapi mungkin di kondisi tertentu, maaf, bukan kita tidak menghargai. Bapak ini direktur. Ya ketemu kita harus ngobrol dulu ke stafnya. Tapi ketika ketemu ya sudah, teman lagi. Kenapa kita menghargai? Rasul sebagai manusia itu berbeda dengan Rasul sebagai utusan Allah. Abu Bakar pun sama, manusia juga. Sama anaknya beda dengan sama ya yang lainnya. Kita pun sama, status kita adalah ayah, teman, sahabat. Tapi saat kita jadi direktur, jadi manajer, tentu kita menyesuaikan keadaan. Begitulah memaknai bagaimana kita mengikuti Rasul. Kalau itu wahyu, pasti tidak mungkin kita menolaknya. Tapi kalau itu sisi humanisme dari Rasul, manusiawinya, kita manusia yang kebutuhannya beda, kebiasaannya beda, pakaiannya pun beda. Lah, kalau kita harus ikut Rasul, ya bagaimana ini pakaian aja kita pakai batik. Kondangan pakai batik. Wah, di Arab nggak ada yang pakai batik, Pak. Saya kuliah di sana nggak pernah pakai batik. Berarti pakai jubah dong. Lah di sana memang cocok. Ya, polisi aja pakai jubah gitu kan. Ya kita kalau polisi pakai jubah bingung ini kiai siapa ini kan begitu ya. Makanya kalau umroh dulu itu ingat ya. Itu kan supirnya wah diciumin sama jemaah sampai ya bolak-balik. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, namanya supir sama aja, suruh ngaji Quran belum tentu bisa dia. Tapi orang wah ini kiai. Lah di sana yang begitu itu belum tentu kiai, belum tentu alim meskipun dia pakai wah. Malah ini pengalaman, mungkin Bapak Ibu pengalaman. Kalau ke Jeddah ada apa namanya? Kornes ya, balan. Ya itu kan anak-anak muda itu tasbihnya gini gitu, Pak. Tapi dia pakai jubah. Itu hati-hati, itu kode katanya. Tahulah semuanya. Karena di situ sudah jalur internasional. Jadi bukan dia ahli ibadah itu, tapi itu kode gitu ya. Ada kode tertentu lah, tidak boleh dibuka. Tapi begitulah. Ya, don't just the book with the cover. Karena Rasul pun tidak menilai kita dari covernya. Ya, kalau menilai dari cover, kita nggak akan kuat ikut Rasulullah. Makannya, budayanya, pakaiannya, tidurnya, waduh, kita tidak akan kuat. Karena Rasul memang Allah istimewakan manusia paling mulia sepanjang masa. Demikian Pak Ade. Masyaallah Pak. Nah, baik, barakallah. Baik, Pak Ustadz, ini ada dari
Vera Miasti pertanyaannya Pak Ustadz. Baik, Mbak Vera ya. Bagaimana kita make sure mendapatkan akhir yang baik? Karena kata Pak Ustadz, kalau tidak salah simak, yang penting adalah akhirnya. Sedangkan iman kita kadang naik, kadang turun. Apa tidak dilihat proses menuju ke akhir tersebut? Baik, terima kasih Bu Vera. Ya. Kita bicaranya husnul khatimah. Jadi semuanya kita arahkan kepada akhir yang baik. Tapi manusia terbaik tentu awalnya baik, tengahnya baik, akhirnya paling baik. Itu super lah. Itu manusia istimewa lah. Dan kita, saya mengakui masa dahulu, wah tahulah. Semua tahu gitu. Nggak usah ditutup-tutupin, semua tahu. Nah, kita bicara tentang realitas. Benar, iman kita naik dan turun. Memang sulit untuk kita katakan bahwa pasti orang yang akhirnya baik husnul khotimah. Belum pasti juga. Tapi ini kan saran, ini kan merupakan tuntunan. Bagaimana seorang husnul khotimah, ya akhirnya itu pastikan yang terbaik. Karena Allah memaafkan masa lalu, karena kita punya kelemahan, karena kita punya keterbatasan. Yang kedua maksudnya adalah bahwa al-iman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Tadi salah satu tuntunan dari Rasul adalah rutinkan sebuah amal. Jadi kalaupun turun, tidak turun drastis. Ya, tentu yang wajib itu pasti ya kita lakukan. Tapi kita rutinkan yang sunnah. Misalnya ngaji kita rutinkan ya 10 menit lah, setengah jam. Rutinkan infak sekian, rutinkan macam-macam. Karena insya Allah kalaupun ya maaf akhirnya kita dipanggil Allah, ada rutin yang sudah kita siapkan. Ibarat orang datang ke sebuah kantor gitu ya. Kalau dia rutin ya bawa A, ya orang sudah tahu ya dia insya Allah bawa inilah. Tapi kalau nggak rutin kan, aduh gimana ya, jangan-jangan dia nggak bawa makanan. Jadi stafnya nyari makanan dulu. Tapi kalau dia rutin, kalau nanti pun ya tidak ada, insya Allah ada sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan, ada sesuatu yang dipersembahkan oleh Allah. Maka kita sudah mulai sekarang merutinkan. Merutinkan itu berarti kan kita berusaha. Ada ibadah, ada amal, ada kebaikan di semua waktu-waktu kita. Ada. Karena kalau nihil dari kebaikan yang repot, ya. Tapi juga kalau nihil dari kesalahan, itu mustahil. Tapi rutinkan terus ya, yang penting begitu ya. Kalau kita sekarang di anak-anak muda kan begitu. Ya udahlah. Yang penting sholat kamu jaga ya, oke. Infak kamu jaga, belajar kamu. Karena namanya anak-anak muda, tentu kita tidak bisa paksakan seperti kita. Tapi ketika ia rutin, nanti kan akan menjadi kebiasaan. Mudah-mudahan saat ia nanti menjelang dewasa, ia sudah terbiasa. Biasa ke masjid, itu nggak enak nggak ke masjid karena udah dibiasakan rutin. Suatu saat sakit, ya wajar, namanya juga keadaan. Tapi ketika membiasakan dengan sesuatu kebaikan, maka itu juga menjadi tuntunan, insya Allah husnul khatimah. Naik turunnya itu relatif, tapi saat turun, kalau ada yang dilakukan, maka turunnya tidak drastis. Yang bahaya itu, sudah turun, tidak ada yang dilakukan. Karena tidak ada rutin. Kalau ibarat nabung, ya dia tiap bulan memang nabung terus gitu ya, ya udah. Nanti suatu saat jatuh ekonominya, dia punya tabungan. Tapi yang bahaya, sudahlah jatuh tabungannya habis. Tabungan amalnya tidak ada. Sehingga dicari-cari kok tidak ada, ya sudah. Kalau orang tidak punya tabungan akhirat, tabungan kebaikan, maka bagaimana mungkin ia mencapai husnul khatimah. Demikian Bu Vera, jazakillah khair. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Mau nanya Ustadz. Baik, silakan. Waduh, Pak Pak Japeng dari Bali nih Pak Ustadz. Ya, siap, masih di Bali ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Terima kasih kajiannya hari ini cukup menarik ya, kehidupan sehari-hari tentang tadi endingnya kan husnul khotimah di kita ya. Itu semua Muslim mukminin pasti mengharapkan hal seperti itu. Terus di awal tadi pembahasan masalah muhasabah
ya, masalah koreksi diri. Saya sangat setuju dengan Ustadz. Ya, alhamdulillah masalah koreksi diri memang ya pasti teman-teman juga ada yang memang sudah membiasakan diri, ya entah itu koreksi diri. Koreksi diri itu kan bagian dari introspeksi ya, Tat ya. Introspeksi bisa dilakukan pada saat malam, sebelum tidur, atau sesudah sholat, atau pada saat, ya kadang-kadang saya lakukan pada saat umur saya secara lahiriah bertambah, ya, padahal kan berkurang, Tat. Ya kan? Tapi seyogianya memang kita harus tambah ilmu ya, Tat ya. Tambah ilmu, kita ikutan ya. Salah satu ini kajian dari ini ya, terima kasih dari Pak Ade, Bu Nela yang memang sudah memfasilitasi kita. Ya, ya dulu kita kan kuliah satu alma mater di sekolah perhotelan ya, kita tahu lah. Ya, lebih banyak duniawi yang memang kita apa ya prioritaskan lah. Itu lo aja. Gua enggak. Dulu ya Ustadz sendiri bilang dulu pastilah semua orang ya kan, tahu. Pasti Pak Japeng. Nah untuk kedepannya memang belajar itu yang sangat diperlukan ya, Tat ya. Cuman belajar ini karena saking banyaknya kajian ilmu satu sama lain ya kan. Jujur aja kalau saya sih terus terang saya akan pilah-pilah juga ya. Misalnya saya akan belajar dari kajian satu lagi, kajian ini. Dan endingnya memang balik lagi kita ke di Qur'annya ada nggak sih seperti itu ya. Kalau ngomongin sunnah Rasul ya kan, hadis ya itu banyak sekali sih, memang banyak, apalagi yang udah menyatukan ke dalil-dalil ya Tat ya. Oke. Cuman untuk ini juga berhubungan dengan yang pertanyaan sebelumnya ya, namanya iman tuh kadang naik turun ya, kayak grafik tuh fluktuatif ya. Pada saat turun ya memang kerutinitasan kita itu memang sangat ini sekali, Tat, ngangkat sih Tat ya. Ya kadang-kadang kita ngerasa kita bangun pada saat azan subuh tuh udah ngerasa kita telat, Tat. Bener ya, Tat ya? Iya, betul. Pada saat kita mau sholat tapi udah lewat waktunya, itu sangat, kita udah ngerasa kayaknya kita terlambat gitu ya. Apalagi nah ini nih Tat, menyikapi kayak kajian-kajian atau pelajaran ilmu yang memang kita harus tambahin ya kan. Ya memang kita harus pilih-pilih ya Tat ya. Balik lagi ke muhasabah, kadang-kadang kan muhasabah koreksi diri, apa benar yang kita lakukan tadi, apa memang kita udah salah ya kan. Kalau ngomongin dosa Tat, dari mata semua panca indera kita, dosa kita luar biasa banyak sekali Tat ya kan. Itu aja sih Tat, saya nggak tahu itu bagian pertanyaan apa enggak. Yang lain. Iya, makasih Pak Japeng. Ini tambahan atau masukan ya, atau pengalaman. Ya, saya setuju ya bahwa ilmu itu memang nomor satu. Yang pertama kali diturunkan ke Rasul, Iqra, bacalah. Itu kan salah satu indikasi ke ilmu. Terus setelah itu para sahabat baca Quran, diajarkan ilmu macam-macam. Karena memang keunggulan seseorang itu karena ilmunya. Nabi Adam diunggulkan atas malaikat, atas jin karena ilmunya. Al-Baqarah 31 kan gitu, wa 'allama Adam al-asma. Maka menuntut ilmu itu bayangkan, malaikat juga beristighfar ya. Bahkan ikan ya, bahkan semut ya, semua makhluk itu beristighfar untuk orang yang sedang berada di majelis ilmu atau sedang menuntut ilmu. Bahkan sampai mulianya penuntut ilmu itu Pak Ade ya, Pak Japeng. Kalau di Timur Tengah itu ya dikasih beasiswa. Saya pengalaman gitu. Jadi kalau ditanya kamu siapa? Mahasiswa. Wah udah itu mereka senang banget. Pokoknya kalau mau ngasih itu nggak usah lihat-lihat. Karena dia yakin mereka ini sedang menuntut ilmu. Yang dibaca Quran, baca hadis. Masya Allah. Itu mereka senang. Bahkan kami dulu punya majelis ya di Masjid Nabawi. Itu rutin setiap sore. Itu semua mahasiswa dari internasional. Dan syekhnya itu setiap bulan ngasih ke kami gitu. Ini ya untuk kamu katanya. Padahal dia yang ngajar tapi dia yang ngasih ke kita. Tapi dia udah disiapkan oleh raja lah, karena itu guru Masjid Nabawi kan pasti oleh raja. Jadi
betapa ya mereka itu sangat ya apresiasi, dan boleh kan untuk kita membantu para mahasiswa atau menuntut ilmu yang sungguh-sungguh tentunya ya, karena ada juga yang ya jalan-jalan melulu, jadi bimbingan travel melulu juga banyak ya, nggak selesai-selesai karena dikit-dikit bimbing. Itu di bimbingan itu secondary lah, tapi jadi primary wah bahaya juga ya. Tapi saya setuju, itulah kenapa kita melakukan majelis, karena ilmu itu adalah alat kita untuk husnul khotimah. Kita kalau tidak tahu ilmunya kan bagaimana ya husnul khotimah. Tadi rutinnya betul Pak Japeng, kalau nggak rutin bahaya. Karena saat kendor itu kalau nggak rutin, saat kita sakit, kalau stok sehatnya masih banyak aman gitu ya. Artinya tidak mungkin kita sehat terus. Tapi kan kita udah rutin, misalnya minum madu, misalnya rutin olahraga. Kalaupun sakit, sakitnya nggak parah. Yang bahaya itu nggak rutin, sakitnya parah. Nah itu ya. Maka iman kita pun sama, amal kita pun sama. Tetap wajib ada rutin, wajib ada yang kita lakukan meskipun sedikit sebagai penyeimbang lah. Sebagai penyeimbang, sebagai stok. Karena kita yakin khawatir. Kita tidak tahu akhir ini, tidak ada yang tahu. Tapi kalau stoknya ada, insya Allah akan dipertimbangkan oleh Allah. Demikian. Terima kasih Pak Japeng. Alhamdulillah. Tapi emang yang bandel Japeng Pak Ustadz. Kita banyak yang nggak bandel sebenarnya. Dulu itu. Kalau remaja atau pemuda nggak bandel itu lucu malah ya. Meskipun ada ya, itu sangat sedikit. Saya di antara yang sedikit itu, Pak Ustadz. Aduh. Makanya tawuran itu, kenapa tawuran remaja? Nggak ada tawuran orang tua. Ya namanya remaja. Cuma jangan telah membahayakan gitu. Boleh rame-rame tapi tidak membahayakan. Karena yang lucu tawuran orang tua. Udah orang tua masih tawuran, nah itu gimana itu akhirnya. Hanya di LC itu. Silakan. Ini Pak Reza biasanya. Iya, Ustaz. Mau nanya nih, Ustaz. Mau nanya dulu. Kita kan tadi Ustaz bilang kita inginnya apa yang kita lakukan itu, yang kita inginkan itu dipenuhi sama Allah ya, Ustaz ya. Sekarang misalnya kita pikir kita sudah melakukan yang terbaik, Ustaz ya. Dalam arti misalnya soal kerjaan lah ya, kerjaan kita melakukan yang terbaik, yang sudah ya mendekati dengan ajaran Islam, dengan menjauhi dari yang bukan ajaran Islam. Gimana kita bisa tahu kalau misalnya apa yang kita lakukan itu adalah yang sesuai dengan itu Allah, kata Ustaz tadi, yang sesuai. Jadi yang kita udah kerjakan itu apakah itu yang sudah cocok juga dengan pilihan Allah gitu. Kadang-kadang kita kan nggak tahu ini udah bener belum sih gitu loh Ustaz, yang kita lakukan gitu. Itu saja sih pertanyaan Ustaz. Baik, Pak Reza ya. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum ya. Atau taraktu fikum amroni, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian ikuti, kalian akan selamat. Dan tadillu ba'di, kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar hadis itu, sesungguhnya yang kita katakan tepat, yang kita katakan benar, yang kita katakan sesuai, itu manakala tuntunan Qur'annya ada, tuntunan sunnahnya ada. Kecuali babnya bab muamalah sosial. Kalau bab muamalah sosial, memang Al-Quran menjadi panduan global, bukan rinci. Gotong royong yang nggak ada di hadis. Wah, gotong royong ini nggak bagus, nggak ada di hadis, nggak begitu. Karena itu hubungan sosial. Ya, seperti webinar, ini nggak ada di Quran dan hadis. Dulu kan untuk ilmu ya, celuk di situ diam gitu ya, bawa kitabnya gitu ya. Kita katakan kalau itu ibadah, kalau itu akidah, agar yang kita lakukan itu sesuai, maka kita lihat Qur'annya, kita lihat hadisnya. Sedangkan muamalah itu adalah kata Rasul apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu gimana membahagiakan istri, itu adalah kalian lebih tahu. Bagaimana membahagiakan teman, kalian lebih tahu. Karena bisa jadi kan, ya, kalau tuntunannya detail, ya sulit kita. Orang Arab itu anak, Bapak Ibu, gimana?
cium tangan orang tua enggak? Enggak. Kita cium tangan. Salah? Enggak salah, karena itu muamalah, yaitu menghormati orang tua, menjaga kemuliaannya. Tapi di Arab memang tidak cium tangan. Mungkin di Barat juga tidak cium tangan ya. Itu biasanya mereka pelukan gitu ya. Ketemu teman juga kan, ya pelukan. Kita kan salaman. Apakah salah? Kita katakan ini muamalah, membahagiakan orang, memuliakan orang. Sehingga yang paling penting tadi Pak Riza, tentu yang kita ingin betul-betul tepat, betul-betul sesuai itu adalah akidah kita dan ibadah kita. Sedangkan muamalah, ya, gimana kita membahagiakan teman kan macam-macam. Dulu waktu di kampus ya beda, membahagiakan teman dengan sekarang. Ya. Dulu ya kalau bolos bareng-bareng itu bahagia banget kan gitu. Sekarang ya enggak gitu. Jadi itulah caranya, kata Rasul, kalian lebih tahu gitu ya. Urusan kalian dengan teman, urusan kalian dengan tetangga. Bapak Ibu, kita tahu lah. Sebetulnya ada budaya kita yang bagus, budaya tetangga kita cakep. Ya, orang mau walimah itu kan bantuan dari tetangga, Masya Allah di kampung itu. Di Arab nggak ada Bapak Ibu, di Arab nggak ada. Karena kan rumahnya gitu, tembok semua, nggak ada Tutup. tembok. Ya saya di sana juga nggak ada itu. Jadi maaf, salah satu ya ini sisi positif negatif masing-masing ada. Tapi kan ini sosial, tidak ada salah benar. Kita katakan subhanallah, kalau kita rujuk hebat, kita pintu terbuka, orang datang, Masya Allah, nggak ada itu tukar menukar makanan. Kita kan biasa, orang kasih kolak, ada yang ngasih ini, ngasih mangga, dikasih rambutan. Ini kan bagus. Tapi ya tuntunannya nggak ada, iya nggak ada masalah. Karena ini muamalah antara kita dengan sesamanya, dan itu merujuk kepada ya tuntunan yang umum. Akhlak yang mulia, membahagiakan itu kata Rasul idkhalus surur. Pahala paling besar membahagiakan orang lain. Cuman cara membahagiakan beda-beda. Di Arab berapa itu? Ya. Apa namanya? Belanjaan lebih tinggi dari kita. Kita 2 juta sudah bahagia. Mereka mahar berapa? Ya karena memang budaya. Berapa Pak Riza maharnya? Wah, tinggi itu. Kita alhamdulillah seperangkat alat sholat selesai gitu. Jadi artinya ini budaya ya, insya Allah. Makanya yang paling penting tadi akidah, ibadah yang mahdoh ya. Sholat, puasa, kita gali ilmunya, kita rujuk Qur'annya, kita rujuk hadisnya. Sedangkan muamalah, urusan kita dengan sesama, anak, sahabat, teman, makan, masalah minum, masalah gotong royong, ini masalah ya di sana sulit ada sepeda, ya gimana tuntunan bersepeda, motor aja jarang, kita ada tuntunan motor, ada tuntunan sepeda. Nggak tahu kalau sekarang di Arab sudah banyak bikers nggak ya, kayak di kita kan sudah mulai. Jadi kalau kita paksakan sulit juga, karena itu adalah model yang memang melekat pada kita sebagai seorang yang tinggal di sebuah masyarakat yang tentu kita jaga kebaikan bersama. Demikian Pak Riza, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari rekan-rekan. Ini dari IV tadi, pertama, kedua dari Japeng, ketiga Riza. Saya juga ikut bertanya jadi 4. Tapi yang lain nih hadiahnya ada 3. Masa saya yang menang kan nggak lucu. Satu lagi silakan. Ini yang terakhir Husnul Khotimah ini. Iya, Mas. Kakak kelas. Ya, masih ada 10 menit lagi kita mau bertanya. Kalau nggak ada yang tanya, nanti saya yang tanya, habis nih waktunya nih. Udah penentuan pemenang langsung. Oh, Bang Japeng kemarin udah dapet ya? Belum dapet ya. Lu yang udah. Udah. Mbak IP dong, senior lah. Junior mulu. Buat anak junior lah. Junior nyala.
Ini biasanya Pak Deddy mana nih? Pak Deddy biasa. Iya, Pak Deddy menang waktu 2 minggu lalu, Pak Ustaz. Makanya dia nggak mau nanya lagi kayak itu. Ini Bu Nela juga udah. Bu Nela admin sama-sama saya, jadi Oh gitu. apalagi juri beliau, jadi nggak dapet. Bu Desi. Baik, Pak Ustadz, tanya lagi, ini di buku yang sama nih Pak Ustadz, tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masjid-masjid kita sih sebenarnya Pak Ustadz. Apa namanya, menggoyangkan kepala ketika berzikir gitu ya. Lalu juga ada ini yang berzikir dan berdoa bersama gitu. Dikatakan bahwa itu sesuatu yang salah, tetapi di masjid-masjid kita udah biasa dilakukan seperti itu Pak Ustadz. Begitu juga misalnya Allahumma anta salam. Kalau yang di masjid-masjid itu kan Allahumma anta salam lebih banyak daripada yang ada di hadisnya gitu ya Pak Ustadz. Itu hukumnya seperti apa itu Pak Ustadz yang harus kita jalankan sebenarnya? Ya, ini memang ada semacam ini ya, kekhususan atau spesifikasi satu masyarakat, satu negara dengan negara yang lain. Saudi Arabia itu menganutnya mazhab Imam Ahmad. Kita Imam Syafi'i, mayoritasnya negara-negara Asia Tenggara. Jadi seperti kita belajar dulu di madrasah kan itu. Sementara di sana tentu berbeda lagi mazhabnya. Semangat kita adalah bahwa berdoa itu ada dua. Berdoa terbaik, apa yang ada di Quran, apa ada yang di hadis. Ini tentu berdoa yang baik. Tapi manusia biasa itu punya keinginan yang mungkin belum ada di Quran, belum ada di hadis. Karena Rasul itu berdoanya ya simple dan global. Karena bahasanya ini manusia sempurna, manusia mulia, kahayangnya dikit, kahayang dunianya. Sementara kita, Masya Allah, dunianya pengennya banyak. Tapi kan Allah dalam hadis qudsi menyebutkan, kalau semua manusia, insakum wa jinnakum, yang awal sampai akhir semuanya minta dan aku penuhi permintaannya, tidak mengurangi kekayaanku, kata Allah dalam hadis qudsi. Jadi dasar pertama adalah ya bahwa memang terkadang berbeda karena anutan mazhabnya berbeda antara satu negara, masyarakat dengan masyarakat yang lain. Saya ketika ditanya juga di sana ditanya, Syekh bagaimana kami? Ya kamu ikut yang biasa dijalankan di masyarakatmu. Ya, selama itu menjadi anutan yang insya Allah ada acuannya, ada dalilnya. Karena tentang doa bersama juga ada di Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Az-zakirinallah kan jamak. Dan itu juga Rasul ya pernah memimpin doa juga. Ya, sehingga ini kita katakan semangatnya adalah berdoa itu memang kalau letterlek dengan Quran, letterlek dengan hadis itu yang paling utama. Tapi kita kan punya doa, punya harapan, punya keinginan yang ingin kita panjatkan. Dan satu-satunya waktu yang mungkin adalah habis sholat. Sayang kalau habis sholat, habis ibadah mulia, kita tidak minta apa-apa. Bahasa kita kan gitu. Karena di antara dalam hadis Bukhari, doa yang paling mustajab itu setelah amal soleh. Setelah sholat, setelah infak, kalau umroh kan setelah lontar jumroh, setelah tawaf, setelah sa'i. Maka itulah rujukan yang pertama. Yang kedua, memang itu semua larangan Rasul itu pasti ada hikmahnya. Kenapa? Ya dahulu ya atau di masyarakat itu tidak doa secara rame-rame. Karena dikhawatirkan mengganggu yang kemudian datang. Kita tadi di awal itu beda memang kondisinya antara di kita dengan di sana. Maaf, misalnya Masjid Nabawi, bayangkan kalau doa bersama. Ini kan tamu datang setiap menit. Orang mau sholat nggak jadi. Ya, kapan waktunya Pak? Nggak kelar-kelar. Yang datang kan begitu. Makanya di sana kenapa
sholat tarawihnya 20 rakaat. Padahal kalau ikut Rasul kan 8. Kenapa 20? Itu memperhatikan masyarakat majmuk. Jadi yang datang jam sekian ya udah. Yang mau selesai 8 ya monggo pulang. Tapi ada yang datang belakangan dia bisa ikut berjamaah dengan imamnya yang luar biasa. Ya, sehingga kita katakan bahwa tentu ada hikmah. Apa hikmahnya tadi? Ya, jangan sampai mengganggu orang lain. Jangankan itu kan, kita lagi tidur, orang ngaji ada jangan mengganggu kan. Di situ hikmahnya. Karena mengganggu orang yang tidur, orang yang sholat itu termasuk yang dilarang. Untuk itulah tentu ya ini kebiasaan yang biasa dilakukan asalkan itu tidak mengganggu dan orang semuanya sudah mafhum, sudah memaklumi dan orang juga tahu. Insya Allah doa habis sholat juga nggak lama-lama sekali ya, paling banter 5 menit saya lihat itu. Kecuali misalnya 1 jam sehingga orang mau sholat, waduh nanti deh 1 jam ya waktu sholatnya habis. Berbeda dengan suasana dan kondisi Masjid Nabawi, Masjid Haram. Beberapa masyarakat Timur Tengah juga doa bersama, di Mesir juga doa bersama, di Tunisia, ya. Kemudian di Turki, ya kita katakan ini karena tadi ya yang dianut itu memang mazhab yang kadang-kadang berbeda antara satu masyarakat. Tapi tidak ada yang salah. Imam Ahmad itu soleh, alim, waro. Imam Syafi'i juga pasti orang alim, waro, ya zuhud. Imam Malik. Yang hebat itu begini Pak Ade. Imam Malik tuh gurunya Imam Syafi'i. Ketika beda nggak pernah itu Imam Malik bilang ente murid ngelunjak gitu, nggak pernah. Nggak boleh beda ya, enggak. Berarti kan itulah adabnya orang alim. Jadi orang alim itu ketika dia berilmu semakin dia beradab. Ya, makanya kan tidak pernah orang alim itu berantem. Yang berantem tuh ya anak buahnya. Nggak pernah itu Imam Malik gitu, kamu ini gimana? Nah Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Loh Imam Ahmad beda, Imam Syafi'i juga. Ya orang guru saya juga beda, dia diem aja ya. Sekarang malah saya senang kalau di kampus ya, saya dosen itu senang kalau anak-anak itu coba pandangan kamu apa? Begini Pak, kalau begini kan kita oh iya ya ternyata ada pengayaan. Selama tidak keluar tentu dari koridornya ya tadi Quran dan Sunnah. Selama itu menjadi pegangan, maka insya Allah ya perbedaan-perbedaan yang ada itu akan memperkuat pengayaan. Malah ini dalam fikih ya. Pernah diuji wudhu itu hanya pakai baskom kecil. Bapak Ibu coba. Sedangkan kita kan keran, kering, wah, beleberan bahasanya. Ini kalau mubazir ya mubazir. Tapi ada satu masyarakat di Afrika itu mazhabnya banyakkan imam. Saya punya teman orang Nigeria, Imam Malik ya. Itu kondisi air sulit. Jadi dia wudunya mengusap. Kenapa mengusap? Ya memang Al-Qur'annya kan famsahu. Mengusap. Ternyata cocok dengan keadaan. Di sana kalau pakai guyur, waduh. Diteriakin orang. Iya, bisa. Makanya satu-satunya jemaah yang disukai oleh itu adalah kita kan kenapa? Karena kita paling sopan, santun, paling ngalah. Tapi paling nggak disukai dari kita apa? Mandinya itu lama. Pulang dari masjid, mandi lagi. Ini air itu kan bukan kayak di kita gitu ya. Ya pulang masjid, mandi. Nanti mau ke masjid, mandi. Jadi mandi 3 kali. Padahal orang sana mandi itu sekali, Pak. Saya juga sekali. Kenapa? Karena maaf. Ini airnya itu kan air dari laut. Di Solo, nggak bagus dia. Itu di sini nggak bagus Pak setelah dicek itu, makanya pakai krim kan karena memang kondisi ya ini kan tubuh kita beda sama mereka ya sehingga bisa jadi nggak sehat kata mereka begitu. Demikian juga di Eropa kan musim dingin ya jangan mandi terus gitu karena itu bisa membahayakan tubuh kita. Itu juga menjadi budaya, menjadi kekhasan. Maka insya Allah selama ya ada acuan dalilnya baik dalil umum maupun dalil khusus, maka itu menjadi catatan kita untuk yakin kita mengamalkan apa yang kita anut dan insya Allah semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah. Wallahu. Ya. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz sebelum kita tutup dengan doa dari Pak Ustadz untuk kita semuanya untuk kebaikan. Dari Mbak Tira Tiara.
ceritanya Mbak Tiara lagi belajar menyempurnakan membaca Al-Quran karena sadar bahwa membaca Al-Quran tidak bisa asal. Takutnya artinya berbeda. Bisakah itu dijadikan cita-cita untuk untuk menuju husnul khotimah? Begitu Pak Ustaz. Subhanallah, luar biasa. Barakallah, Bu Tira ya, luar biasa. Semangat untuk mendalami membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu syafaat. Syafaat itu kan penolong. Bacalah Quran, kata Rasul, nanti Al-Quran memberikan syafaat kepadamu. Bagaimana mungkin kita ingin ditolong oleh Quran, tapi di dunia kita tidak mau baca Quran, tidak mau mendengarkan kajian Al-Quran. Padahal Al-Quran akan menjadi pertolongan di hari kiamat. Maka sampai dikatakan oleh Rasul, orang yang mahir dengan Quran bersama malaikat. Yang masih belajar, bahkan disebut terbata-bata, 2 pahalanya, Bu Tira. Pahala dia ngaji, pahala dia beratnya mengaji. Ingin memperbaiki supaya fasih, ya, karena khawatir kalau ngaji kita salah, ya sholatnya bisa salah. Ngaji kita salah, ini kalau kita sholat sendiri ya, makanya enak jadi makmum kan, udah serahin sama imam. Tapi sekarang kan kita sering jadi imam ini di COVID ini ya. Maka kita ingin memperbaiki lagi bacaannya. Ya mudah-mudahan tadi syafaat yang pertama. Yang kedua pahalanya 2. Orang mau belajar di usia yang demikian. Kemarin saya dapat info. Itu ada ustadzah tuna ini wicara ya. Itu ngajarin kepada anak-anak yang tunawicara. Subhanallah. Ngajarin Quran. Tapi ya sulit membunyikannya. Tapi bagaimana dia tahu benarnya? Ya, ternyata mereka ada rumusnya ya, kita tidak tahu ya. Kayak mungkin dengan isyarat gitu ya. Bayangkan mereka yang sulit bicara saja pengen bisa membaca Al-Quran, memaknainya. Sekarang ada Al-Quran Braille misalnya. Itu kan juga sebagai fasilitas. Untuk itu ini bagus atau Bu Tira. Mudah-mudahan ya saat kita ya terus-menerus meningkatkan tadi infaknya, tingkatkan sholatnya, baca Qur'annya, semua ibadahnya, dan kita rutinkan. Mudah-mudahan itu menjadi sarana kita untuk mendapatkan husnul khatimah. Dengan Al-Quran husnul khatimah, dengan harta husnul khatimah, dengan ilmu husnul khatimah, dengan semua yang kita lakukan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallah Ustaz. Waktu sudah menunjukkan 14.47, sesuai dengan tadi adalah pertanyaan terakhir. Kami kembalikan ke Pak Ustadz untuk memimpin doa untuk kita, untuk teman-teman yang sedang sakit atau sedang kesulitan, ataupun yang masih mempunyai cita-cita yang belum terlaksana, untuk kita diberi kesehatan dan yang baik-baik deh Pak Ustadz, pokoknya Pak Ustadz. Baik, silakan Pak Ustadz. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, ya ini majelis yang sangat mulia, majelisnya orang-orang soleh. Sarana kita insya Allah untuk terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita. Kita memohon kepada Allah, karena tadi doa mustajab adalah setelah kita beramal soleh. Dan majelis ini adalah amal soleh kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lana ya Allah wa liwalidina ya Rahman warhamhuma ya Rahim kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan masa lalu kami. Jadikan kebaikan-kebaikan kami hari ini, kebaikan-kebaikan ketaatan kami hari ini dan masa yang akan datang, penggugur dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kami berserah diri kepadamu ya Allah. Kami serahkan dunia kami
Kami serahkan akhirat kami setelah kami ikhtiar, ketika kami bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan izin-Mu ya Allah, semua yang kami usahakan, semua yang kami ikhtiarkan, Engkau berkehendak. Dan Engkau berkehendak adalah kebaikan untuk kami semuanya. Apabila di antara kami yang sakit ya Allah, berikan kesehatan dan kesembuhan. Mereka yang masih punya banyak cita-cita, harapan, baik dunianya, keluarganya, akhiratnya, ya Allah, dengan izin-Mu penuhi permohonan kami. Karena sesungguhnya jika semua manusia bermohon dan Engkau memenuhinya, tidak akan mengurangi kekayaan-Mu ya Rabbana ya Ghaniyyun Hamid. Allahumma afina washfina anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Engkaulah yang maha menyembuh, sembuhkan kami dari semua penyakit, jauhkan kami semua dari penyakit yang berbahaya, dari musibah, dari fitnah, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah kehidupan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Solehkan anak-anak kami ya Allah, solehkan keluarga kami ya Allah, pertemukan kami semuanya di dalam surga-Mu, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wadkhilhum jannati adnil lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya muyassira kulli asir, wahai Allah, zat yang memudahkan segala yang sulit, mudahkan untuk kami semua kesulitan. Mudahkan untuk kami seluruh kesukaran ya Allah. Tidak ada yang dapat memudahkan kecuali Engkau yang maha segala-galanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Anugerahkan kepada kami husnul khatimah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bisolihin. Wafatkan kami semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Pertemukan kami dengan orang-orang soleh sebelum kami. Rabbana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Insyaallah kita ketemu Pak Ade 2 pekan lagi. Ya. Punten Kang Dedi, berarti pekan depan pertanyaannya. Ya. 2 pekan lagi. 2 pekan lagi, baik insya Allah. Di 2021 insya Allah. Amin. Ya, saya selalu Pak Ustaz. Amin, amin. Saya lihat dari Zoom Pak Ade, Pak Riza, Pak Jafek, terima kasih Pak Dedi. Semuanya Bu Kera, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo? Gak ada yang mau bersuara nih. Lift dulu. Ada kerjaan. Lift dulu, cabut dulu. Mau cabut? Nah, jemput ponakan. Ya. Bentar. Itu. Duluan semuanya, Bang Ade. Ya. Oke. Cang mana Cang? Cang udah duluan ada. Udah duluan kayaknya. Duluan, Bang Ade. Tahun depan itu door prize-nya udah sesuai. Masya Allah, alhamdulillah. Mau main icip-icip. Ya. Dicobain dulu. Dicobain dulu. Jangan cobain langsung. Pokoknya langsung. Satu tapin buat Mbak Ive. Oke semuanya, saya selalu. Salam. Pamit ya Kang. Yuk. Sahat. Pamit kalian. Ya. Pak Madi. Oke. Berarti. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Pemenangnya nanti di itu aja ya. Di WhatsApp grup aja ya. Ya, waalaikumsalam. Salam. Pamit dulu, Dek. Waalaikumsalam.